Sehari suka dapat berapa bang? Ya, Suka dapat berapa keuntungan malam? keuntungan malam ini ya Yang menentu ya? lumayan sih. Bang. Oh, Kalau lagi rame mah lumayan. iya. Kalau lagi hujan agak sepi ya? Iya, Naik pasang surut ya? iya lagi malam turun. Oh, tapi udah terbiasa jadi udah Udah terbiasa, kebal. Bang. Semangat dan putus asa. Oke. Bagaimana pilihan Bapak Partai Demokrat seperti apa sih? Pilihan saya terkait masuknya ke Demokrat. Demokrat adalah partai kaum milenial. Karena Bapak Ketua Umum kita, Bapak Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY, itu adalah pemimpin milenial yang potensial. Karena kenapa? AHY itu tidak ada kontrak politik dengan masa lalu. AHY itu adalah figur muda yang betul-betul reformis, yang sangat cerdas, yang begitu banyak program-program kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga karena sosok Pak AHY, makanya saya minat dan masuk ke dalam Partai Demokrat. Walaupun usia saya juga sudah tidak muda, tapi paling tidak saya lihat sosok AHY adalah mewakili daripada kaum yang memang bisa dikatakan rata-rata lah. Abang kan advokat, bagaimana program di dalam hukum atau seperti apa? Nah, terkait daripada program saya, karena kebetulan latar belakang saya seorang advokat, karena yang diutamakan bagi saya nanti apabila saya maju, mengutamakan daripada pedagang kaki lima ataupun UMKM. Nah, pedagang kaki lima ini kan sering berkonflik, artinya tidak ada kesetaraan ataupun keadilan yang untuk membuat mereka sejahtera. Mereka tuh seolah-olah stratanya di bawah. Walaupun dibangun kios yang begitu bagus, tetapi begitu kios itu jadi, mereka tidak sama sekali mendapatkan hasil atau mendapatkan tempat di kios-kios yang memang dibangun oleh menggunakan dana pemerintah, dana rakyat. Nah, yang ini yang sangat miris, sehingga hati saya tergerak untuk membantu daripada pedagang kaki lima yang memang haknya mereka itu ternyata begitu bangunan itu bagus, sudah selesai, mereka tidak mendapatkan kios yang seperti apa yang diharapkan. Kemudian selain tentang kaki lima dan UMKM, Kaki lima, saya mungkin terkait masalah hanya untuk tingkat kesejahteraan ataupun kalau memang ada konflik hukum yang mereka alami. Bang Dokter memandang dunia politik seperti apa sih, Bang? Kenapa? Memandang dunia politik di Indonesia. Dunia politik itu sebenarnya dunia yang penuh retorika dan dinamika yang mempunyai visi misi yang sangat cerdas. Itu yang akan bisa masuk ke dalam dunia politik. Karena saya seorang advokat, selain meningkatkan UMKM ataupun masalah-masalah terkait pedagang kaki lima. Nah, di sini paling tidak saya lihat satu sisi bahwa sesuai dengan profesi saya seorang advokat, itu begitu banyak konflik yang akan mereka alami ataupun untuk mendapatkan fasilitas UMKM yang kadang-kadang mereka sendiri tidak tahu bagaimana syarat ataupun kondisi yang harus mereka siapkan atau upayakan. Nah, kadang-kadang mereka juga menganggap itu sulit untuk mereka dapatkan. Nah, disitulah saatnya saya akan hadir memberikan advokasi, memberikan tuntunan, sehingga mereka semua mendapatkan apa yang memang mereka butuhkan sesuai aturan hukum. Jadi pandangan tentang dunia politik Indonesia belum tuntas tadi. Oh, kalau terkait masalah pandangan dunia politik, bagi saya politik itu tadi seperti saya bilang isinya retorika dan dinamika. Dinamika di sini adalah begitu bergeraknya sangat dinamis. Kadang itu kita tidak bisa menuntut suatu kepastian. Tapi pada intinya di dalam dunia politik itu sangat-sangat menantang. Nah, kenapa itu retorika? Karena hanya orang-orang yang bisa berretorika, yang bisa menunjukkan visi misi, itulah yang dibutuhkan oleh partai politik. Artinya apa? SDM yang diutamakan. Terus kesiapan Abang maju? Puji syukur sih kalau kesiapan saya
baik mental, baik pun segala macamnya ya. Puji syukur kita semangat dan siap. Terus sejauh mana hubungan dengan Pak Agus atau dengan Pak SBY? Apa ada merasa kekeluargaan, apalagi di bidang ekonomi, politik, tentang pencitraan dalam segi apa namanya tadi kaki lima, bagaimana kronologisnya Pak? Gimana? Nah, karena tadi saya bilang figur Bapak AHY ataupun figur Bapak SBY pada saat minggu lalu kita lagi coba meng-launch, melempar ke masyarakat kecil itu berupa kalender. Itu mereka tanya bagaimana kabar Bapak, bagaimana kabar SBY, bagaimana Pak Ketua Umum AHY, semoga beliau sehat-sehat. Nah, itu saya merasa terketuk, itu merasa ternyuh bahwa walaupun sekarang kita tahu Bapak SBY sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 dan sekarang kan pimpinan Pak Joko Widodo, tetapi mereka masih mengingat figur Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di situ hati saya sangat ternyuh, itu sangat tersentuh karena begitu sangat dicintainya Bapak SBY sampai hari ini. Walaupun beliau sudah tidak menjabat, walaupun beliau hanya sebagai Dewan Penasehat, bukan lagi Presiden, tapi ternyata cinta masyarakat ke Bapak SBY itu masih luar biasa. Itu terbukti loh, waktu kita lagi membagi-bagikan kalender ke masyarakat sekitar Jakarta Timur. Kebetulan dapil saya di Jakarta Timur. Sudah mulai pendekatan gitu ya? Sudah. Dan saya begitu kaget, begitu ternyuh. Ternyata salam untuk Bapak SBY. Semoga Bapak SBY sehat-sehat. Nah, itu saya merasa tambah semangat bahwa kehadiran Demokrat ataupun Demokrat itu masih ada di hati masyarakat, masih sangat dicintai. Itu yang kita sangat membuat kita bangga, membuat kita jadi semangatlah bahwa kami yakin dengan adanya kita nanti maju dan Tuhan izinkan kita bisa duduk di porsi kita masing-masing nantinya, tapi para politikus daripada Partai Demokrat sama dengan Bapak Ketua Umum kita AHY, yaitu perubahan dan perbaikan. Itu yang akan kita lakukan bersama Ketum AHY, kami akan lakukan perubahan dan perbaikan. Oke. Untuk ke depan bagaimana untuk Demokrat sendiri dengan Pak, pesan-pesan dari untuk rakyat kaki lima atau bagi keseluruhan pencinta Demokrat itu Pak, gimana Pak? Nah, pesan-pesannya dari Bapak AHY kepada kami semua yaitu menjalankan marwah Partai Demokrat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan jangan sampai kita ini melanggar daripada hukum, karena hari ini yaitu Partai Demokrat perubahan dan perbaikan. Artinya Demokrat yang reborn.